tahu kita mesinnya tuh kenceng gitu loh. Nggak, ya udah perlu nih ada tahanan nih emang gitu, tahanan badan kita supaya pas digas nggak merosot gitu. Nah, ini dia nih. Roadster Pickup 32. Roadster Pickup RPU. Jadi mobil ini yang memang kita modifikasi dari chassisnya Ford Sedan. Itu ketemu hujan yang sederes-ederesnya deras banget, asli. Oke, jadi kan kita ceritanya mau ke Mandalika nih. Sementara knowledge gua soal motorsport belum dalam-dalam amat. Jadi ada baiknya sekarang gua mampir ke rumah teman gua yang emang ngerti banget scene motorsport ini. Namanya Feby Sagita aka Om Febs 78, kolektor motorsport. Emang mainnya di sirkuit juga. Kita ngobrol-ngobrol dulu sama dia, nanya-nanya ya kan. Let's go. Nah guys, hari ini gue itu mau kedatangan si Om Juju. Si Om Juju Margono ini dia mau tahu tentang motor-motor lah, katanya dia nggak ngerti dunia motor, jadi dia mau tahu tentang motor. Dan kebetulan gue lagi ini hari kosong, gak ngapa-ngapain. Gue bilang ayo monggo datang, kita ngobrol-ngobrol deh, mau motor kayak mau MotoGP kayak mau Mandalika, ntar kita ngobrol gitu. Jadi gue bilang monggo Om Juju datang aja. Sehat. Gila. Oke, seperti yang tadi gue bilang kan, gila nih koleksinya sih. Gua kebanyakan nggak ada yang ngerti nih. Nih asik kita ngobrolin salah satu. Oh gua ngerti deh, ada gua ngerti. Ini nih. Gila udah ada Dior aja Om Peps. Kok tumben-tumbenan Dior? Lucu-lucuan. Lucu-lucuan deh. Kilometer 0 nih berarti nih. Masih 0 ya. Oh plat nomor belum datang. Nah, ini kan gua tadi sempat ngobrol di depan bahwa gue tuh kan ada berencana mau ke Mandalika nih. Iya. Sementara nonton MotoGP Pak, bagian dari sejarah. Bagian dari histori. Bagian dari sejarah. Tapi kan gue nggak terlalu paham-paham amat nih scene-nya, makanya gue mau ngajak lo ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya lah sekalian. Kebetulan ada ini nih, yang kayaknya seru juga nih. Hal baru aja, mau dong. Semuanya, satu-satu. Kalau ngomongin MotoGP, kalau ngomongin balapan, ya emang breed-nya itu semua ada di sini. Oke. Jadi gue jelasin satu-satu apa yang dipakai di balapan mana. Oke. Gitu. Oke. Termasuk nanti ada beberapa motor yang pernah exactly dipakai. Kalau lu ingat dulu kita pernah balapan World Superbike di Sentul tahun 96, 97, 94 sampai 97.
Nah, barangnya ada di sini. Wah, gila. Oke. Motornya masih ada di sini. Oke, itu Iya, menarik tuh. nah. Ini dulu dah. Gue ceritain dulu. Jadi yang most popular itu sebenarnya kalau balapan di dunia itu ada paling orang yang paling tahu tuh MotoGP ya kan, Iya, karena iya. ada Rossi lah, ada Marquez Iya, lah segala iya, macam kan, jadi kan iya. sangat populer gitu. Nah, Ya. sebenarnya selain MotoGP itu di roda 2 itu ada yang namanya World Superbike. WSBK itu. WSBK. Nah, Oke. kalau MotoGP itu basicnya adalah motor-motor prototype. Jadi motor itu nggak dijual di pasar. Oke. Lu nggak bisa beli. Gue mau beli motor MotoGP gitu. Lu datang ke showroom gitu. nggak bakalan ada. bisa, Oke. nggak ada gitu. Oke. Karena itu nggak dijual. Jadi itu purely prototype kayak mobil F1. Oh, Jadi emang nanti dibikin teknologinya yang dipakai untuk motor-motor mass production. baru diaplikasikan ke motor-motor mass. Oh, I Nah, see. Oke. balapan satu lagi itu namanya balapan World Superbike. Nah, World Superbike itu balapan motor mass production dibalapin. Oh, oke. Nah, itu motor-motor yang kita lihat di jalan raya, nah itu dibalapin sama mereka. Dibalapin dengan certain modifikasi atau stok? Ada beberapa modifikasi, terus ada yang stok juga. Oh, Itu ada I beberapa see. kelas dari World Superbike, terus kemudian World Superbike Super Stock 1000 namanya, kayak gitu-gitu. Oke. Itu ada beberapa kelas. Terus sisanya ya balapan-balapan regional lah, kayak di Amerika ada AMA, di Inggris ada British Superbike, Oke. terus ada Isle of Man TT. Isle Tapi of Man basicnya TT, semua oke. itu udah motor-motor production. Jadi oke. yang pure pakai mesinnya prototype itu dan body prototype, rangka prototype itu cuma di MotoGP. Cuma di MotoGP, Iya. I see. Oke. Nah, kalau gue mau jelasin, mungkin gue bisa jelasinnya dari sana karena Dari kelasnya sana? 1000-nya dari sana mulainya. Boleh, ayo kita dari sana. Ini kalau udah agak gitu. mengecil cc-nya di sini. Oke. Kalau Om Ju lihat, ini ada Yamaha namanya R1M. R1M, oke. Ya, ini kebetulan punya gue ini production 2016. Nah, ini sampai sekarang masih dipakai balapan di World Superbike. Oke. Tim Partai Yamaha. Jadi tahun lalu kebetulan mereka juga punya. Pakai Yamaha. Iya. Oke. Gitu. Nah, ini motor production bike Ini berapa cc? 1000 cc. Berapa silinder? 4. 4 silinder 1000 cc. Gila. 4 silinder crossplate. Crossplate namanya. Ini generasi kelimanya R1 yang udah versi modern. Oh, generasi kelima udah. Iya, yang udah versi modern. Ini ban sih kayaknya bukan aspal jalanan aspal biasa nih ya. Enggak. Jadi ini waktu itu pernah sempat dipakai di Sentul. Lu yang pakai? Iya, kan gue dulu balapan. Oh iya. Iya. Ini Tapi sebenarnya- sebenarnya waktu yang ini bukan dipakai buat balapan. Waktu itu ada acara coaching atau apa gitu. Jadi nggak separah ini. Kalau dipakai di Sentul beneran, maksudnya dalam kondisi lumpur-lumputan gitu, hancurnya lebih parah. Oh, hancur Ini nggak seberapa, iya. Makanya bannya masih kelihatan tebel. Iya beda sih, bukan aspal biasa aja Mas. Iya. Ini aspal. Lu berarti rebah-rebah juga nih naik ini nih. Iya sama, jadi kayak lo batasnya pokoknya kalau balapan itu nih kayak begini nih. Lo kan kalau pakai motor di jalan raya kan cuma di sininya. doang. Iya. Kalau di sirkuit ya lo bisa pakai sampai ujung. Wah. Utilize semua posisi ban. Oke, nah kalau ini apa nih? Ini Aprilia RSV4, tapi ini RSV4 RF 2017. Dulu Aprilia juga pernah juara di World Superbike zamannya Max Biaggi. Max Biaggi. Iya. Gitu. Jadi salah satu dan cuma sekarang Aprilia itu mereka nggak turun lagi di World Superbike. Mereka fokus di MotoGP. MotoGP malahan ya. Benar. Nah, kebetulan ini liverynya MotoGP 2020. Oke. Gitu. Nah, sebelum mereka yang pisah dengan Grace ini dan bikin tim factory sendiri. Factory ya, gitu. ya. Ini nih berapa cc nih? 1000. 1000 juga. 1000 tapi mesinnya V4. V4, V4 oke. 65 derajat. V4 Jadi V4 macam-macam, ada 90, ada 65, ada 45. Kalau yang ini namanya tadi mesinnya crossplane, inline 4 tapi namanya crossplane. Kalau ini V4 65 derajat. Ini motor juara juga, ini motor juara tahun lalu. Gila. Ini juara 2000. Itu kan 12 ya zamannya Max Biaggi waktu itu. 2013 masih Benjamin Prodi kalau nggak salah. Ini
Suzuki Gixxer orang bilangnya. Apa Gixxer? Panggilannya itu Gixxer, tapi namanya GSX 600. Ada 600, ada 7,5, ada GSX 1000. Nah, ini kebetulan ini Gen 8. Dia ada sekarang udah pakai 10, ini Gen 8. Nah, ini kelasnya Super Sport. Jadi kalau di World Superbike itu ada 1000 cc, World Superbike. Di bawahnya dia ada namanya World Super Sport. Itu motor-motor 600 cc. Nah, ini salah satu dulu kontendernya. Salah satu kontendernya. Iya, Oke. sekarang mereka nggak ngikut lagi. Siapa Karena sih, Suzuki? Suzuki. Nah, kecuali untuk Amerika kayaknya mereka masih diamat, cuma untuk di World Super Sport dunia mereka nggak ikut. Oke. Gitu. Mereka lagi fokus ke MotoGP juga. Makanya ini liverynya juga waktu itu liverynya Suzuki X-Star. X-Star, Warnanya yang oke. begini. Ya. Ini kok lucu ya, ada AMG-nya ya? Jadi ceritanya dulu 2014 AMG mobil kan? AMG Iya. Mercedes kan? Iya, Mercy itu sempat mengakuisisi sedikit sahamnya MV Agusta. Oh gitu. Terus mereka semua produknya beberapa waktu itu dapat bundlingnya dengan AMG. Nah, ini one off dan satu-satunya Superbike-nya MV Agusta yang dapat bundling pakai brandnya AMG. Ini MV Agusta apa namanya? MV Agusta S4 RC Reparto Corse. Jadi ini exactly replika balapnya yang dipakai mereka tahun 2014. Karena ini produksinya kan 2015. Tapi exactly-nya mereka pakai motor ini tahun 2014. Nah, ini kalau lo mau nonton MotoGP Mandalika, ini salah satu replika MotoGP beneran. Replika MotoGP beneran? Beneran. Jadi ini Ducati Desmo 16. Ini tahun produksinya sebenarnya 2008. Tapi ini diambil dari GP06, which is berarti GP tahun 2006. Ini ada menarik deh, Om Feb. Apa? Ini apaan deh? Kok ada dua gini sih? Ini MV Agusta apa namanya? MV Agusta S4 RC Reparto Corse. Jadi ini exactly replika balapnya yang dipakai mereka tahun 2014. Karena ini produksinya kan 2015. Tapi exactly-nya mereka pakai motor ini tahun 2014. Wah, Gitu. Nah, ini juga ini limited edition, ada nomornya, nomor serinya gitu. Ada nomor serinya? Ada. Ini nomornya kebetulan 18 dari 250 Cuma 250 biji nih di di dunia. dunia. Gitu. Dan satu-satunya yang pakai livery AMG. Dan satu-satunya yang pakai livery AMG. Ya, makanya di motor juga dikejar sama para kolektornya Mercedes. Oke. Gitu, karena ada histori dengan AMG-nya. Di versi yang lain udah nggak ada. Setelah itu nggak ada, cuma sekali doang. Wah, Gitu. gila. Ini mesinnya inline 4 biasa. Oke. Cuman dulu mesinnya inline 4-nya MV Agusta itu di-develop sama Ferrari. Itu ceritanya. Karena orang Itali, jadi kayak tetanggaan. Gue mau lucu, yuk gue bikin mobil, lu bikin motor, mau gue bantuin nggak motor lu? Gue bantuin kasih teknologi deh. Gila, berarti banyak banget ya. Ada keterlibatan si Ferrari, si Mercedes. Ya, Ferrari di zaman awal-awal. Oh, Makanya iya. suara mesin inline 4-nya MV Agusta itu nggak sama kayak inline 4 Suzuki atau inline 4-nya Kawasaki. Beda, teriakan mesinnya beda. I see. Ya. Somehow entah gimana konfigurasinya. Tuh. Nah, kalau ini Nah, ini kalau lo mau nonton MotoGP Mandalika, ini salah satu replika MotoGP beneran. replika MotoGP beneran. Beneran. Jadi ini Ducati Desmo 16. Ini tahun produksinya sebenarnya 2008. Tapi ini diambil dari GP06, which is berarti GP tahun 2006. Oke. Dipakai zamannya Loris Capirossi sama
Troy Bayliss dulu. Troy Bayliss, oke. Nah, waktu 2006 mereka pakai ini, 2007 itu regulasi berganti, kemudian Casey Stoner juara pakai motor ini. Dan sampai sekarang Ducati belum pernah lagi juara dunia setelah itu. Oh. Jadi ini motor Terakhir satu-satunya nih. terakhir yang mereka juara dunia dengan Casey Stoner. Abis itu mereka nggak pernah juara. Ini ada menarik deh, Om Feb. Apa? Ini apaan deh? Kok ada dua gini sih? Itu dulu jadi zaman itu ini adalah teknologi shock yang paling advance. Jadi Dua semua gitu shock ya? breakernya itu punya hidrolik tensioner namanya. Oke. Untuk mengatur nggak cuma masalah rebound damping, tapi mengatur seberapa rigid si shock. Zaman itu sangat-sangat Gila, advance banget. sangat-sangat advance. Buset, Jadi gila. MotoGP itu adalah benchmarknya Teknologi ya? teknologi development sama kayak F1. Kalau ini benar-benar pure motor balap. Peloknya aja belakangnya cuma 16 inch. Oh, gitu. Yang lain Iya. harusnya berapa? 17. Oke. Semua harusnya 17. Jadi ini peloknya 16. Oke. 16 setengah lebih tepatnya. Bannya PR dong. Nggak susah gue dapat ini, bannya udah mati. Udah 5 tahun ini bannya. Gue udah nggak bisa Gila. ganti lagi, terus susah nyari gantinya. PR ya, nyari bannya. PR banget. Nah, kalau di sini nih generasi udah lebih baru. Ini Aprilia nih baru nih 2021. Heeh. Ini RS 660 2 silinder. Jadi ini kelasnya super sport. Oke. Gitu. Nah, ini 2 silinder tapi mesinnya 65 derajat juga, jadi miring. 20. Gitu, jadi nggak Oke. nggak begitu rata. Suaranya juga beda, gitu. Untuk ukuran motor harian ini cukup banget. Ini cukup banget ya. Cukup banget. Ini 100 HP. Oke. 100 HP untuk motor yang beratnya cuma 180 kilo itu jauh more than enough. More than enough, oke. Gitu. Jadi ini reliable lah motornya kalau untuk harian. Nah, di sebelah ini sebenarnya retro klasik yang tadi gua bilang ceritanya yang motornya 6 silinder. Desainnya dulu kayak begini, mirip-mirip. Oh. Cuma ini udah lebih modern aja. Tapi basicnya desainnya sama. Garis desainnya itu begini. Tapi dulu mesinnya 6 silinder. Gila. Sekarang jadi cuma tinggal 3 silinder, 800 cc. Gitu. Oke. Jadi ini MV Agusta. MV Agusta apa? MV Agusta Namanya apa? MV Agusta Super Veloce. Ini tahun berapa nih? Ini 2020. 2020. Iya. 2020. 3 silinder, 3 tapi ini benar-benar yang retro banget lah kalau orang bilang lampunya kayak Iron Man. Iron Man, iya. Sampai ada belt ininya juga nih ya. Tuh itu ya sengaja kalau bikin gaya retronya. Iya. zaman itu. Nah, sekarang kalau motor-motor di sisi sini nih, Nah, ini kan yang versi jalanan, ya kan? Ini versi dari lo tadi udah lihat ada MotoGP, ada World Superbike, ada World Super Sport, dan ini semua motor dipakai balapan semua sama mereka. Kan? Oke. Nah. Sorry gue potong lagi. Dari sekian banyak motor yang ada di sini nih, yang lu pernah pakai di sirkuit yang mana? Lu kan doyan balap juga nih. 1, 2, 3 ini pernah gue pakai di sirkuit. Satu tuh Yamaha. Yamaha, Aprilia, sama MV ini pernah dipakai di sirkuit. Ini anjing. Pernah pakai sekali. Set. Sekali gue nyobain waktu bisa. Dia pernah nyobain, tapi waktu itu lebih banyak gue pakai 2 itu. Jadi tapi waktu balapan dulu itu kan kelasnya itu ada WSS juga di Jakarta kan, Super Sport. Nah itu gue balapannya tuh pakai mesinnya 600 cc, tapi motornya udah nggak ada, udah gue jual. Kalau di sirkuit tuh lu paling kenceng berapa? Pernah lihat nggak lo? Sebenarnya, lu mau di sirkuit mau di jalan, fokus matanya sebenarnya nggak boleh ke speedometer. Oh kenapa? Hah? Kenapa? Itu kan ke distract. Lu kan jadi antara lu pengen makin kencang atau lu jadi takut. Iya kan? Asik. Harusnya kan mata lu ke jalan.
liatin orang yang bakalan lu ketemuin gitu. Maksudnya ada lawan kan, lawan lu di depan mobil, motor, orang mau nyebrang, sepeda. Harusnya kan lu lebih awas sama surrounding environment-nya kan. Bukan ke speedometer. Bukan ke speedometernya. Nah, gua waktu itu kebetulan karena kita mau ngambil footage di sirkuit, ya kita tempelin ini video kamera onboard. Oke. Tempel-tempelan tuh semua kamera onboard tuh. Jadi gua tempelin di depan speedo, gua tempelin di buntut, gua tempelin dekat kaki biar dapat banyak angle kan. Akhirnya kan kita cuma ngeliat speednya dari situ. Karena selama di sirkuit lo nggak akan mungkin bisa ngeliat speedometer. Is either lu nanti jadi takut atau lo ngerasa bahwa gua kurang kencang nih, gua kurang kencang nih. Akhirnya lo lost concentration gitu. Jadi jangan pernah memperhatikan. Jadi sebenarnya berlaku sama mau di mobil mau di motor gitu. Lo kan kalau maksudnya speedometer itu kan kita untuk ngeliat kalau ada misalkan warning terhadap apa yang rusak lah, ya kan ada warning apa habis bensin. Tapi selama lu nyetir, apalagi lu main kencang ya, ya kan lu nggak boleh ke distract sama apapun, ya gitu kan. Maka lu nggak boleh terima telepon juga sebenarnya, gitu kan. Lu nggak boleh yang main apalah di mobil, main handphone lah atau apa gitu kan, itu bakal ke distract, which akan menyebabkan accident gitu. Mobil motor sama gitu, jadi jangan pernah. Nah, kalau lu pengen ngelihat bahwa lu seberapa kencengnya, seapa gitu, lu ke sirkuit, lu pasangin tuh kamera onboard, pasang, tempel, taruh di depan gitu. Nah kelihatan, gue kayak gitu. Nah setelah balapan atau setelah tes, baru bisa lihat. Nget, berapa ya kencengnya ya, ntar digedein. Oh segini kencengnya gitu loh. Oh, I see, benar juga sih, benar juga tuh benar. Nah, tadi kan berarti lu sempat ngeliat penasaran gue tetap. Yang pernah gue perhatiin waktu itu ya, gue pakai 1000 cc di Sentul. Dia di Sentul ya, tapi kan Sentul itu sirkuitnya pendek kan. Iya. Straight lurusnya itu cuma 900 meter. Oke. Jadi nggak terlalu panjang. Depan jadi tribun itu ya? Jadi kalau lo mau ngejar speed sebenarnya nggak keburu banget. Tapi untuk ukuran sirkuit track ya lumayan lah. Oke. Gue pernah 289. Buset, 289. Naik ya? Naik R1 waktu itu. Wah, gila. Kebetulan pas naik R1 pas gue pasang kamera onboard, jadi kayak mau onboard, lihat habis gitu. Karena gue ngerasa pas di tikungan R1 itu, R1 pertama tuh ke kanan, gue ngerem tuh pantat gue rasanya keangkat. Ternyata benar, ban gue nggak nempel. Gue stupi gitu, kayak. Oh berarti gue udah kenceng banget tadi. Gue penasaran lihat berapa sih? Oh 289. Oh iya. Gitu deh. Lo kebayangin deh, lo naik mobil 289, lo bayangin naik motor 289. Gue naik motor lari cepet, mata gue udah nangis. Makanya lo masih pakai helmnya yang full face. Mata gue udah nangis. Jangan, kalau lo pakai helm yang half face ya, terus pakai kacamata, itu memang bukan didesain untuk lo jalan ngebut. Itu kayak lu lah gitu yang Vespaan, lari 40, 50 santai gitu, atau naik motor metik gitu. Tapi jangan pernah beranggapan bahwa semua helm itu kan cocok untuk semua situasi. I see. Ada kegunaannya masing-masing. Nah, jadi tadi itu gua cerita sama Om Ju itu mengenai dunia balap lah, MotoGP, World Superbike, Sentul dulu balapan, kemudian Mandalika. Jadi banyak hal-hal yang masih awam sama dia untuk dunia ini gitu. Dan kebetulan dia bilang, Om Pep kasih tau gua dong apa. Jadi tadi akhirnya gua jelasin semua dan gua rasa Om Juju udah punya nih view-nya, insight-nya apa. Jadi dia ketika nanti nonton ke Mandalika seru dia pastinya karena dia udah tahu banget gitu. Nah ini project merah yang menurut gue paling seru banget karena dari season 1, season 2, season 3 nggak jadi-jadi mobilnya. Dan akhirnya jadi nih. By the way, ini mobil, ini adalah Ford Mustang 1966. Kalau di sini suka nyebut Mustang Pony.
project merah yang menurut gue paling seru banget karena dari season 1, season 2, season 3 nggak jadi-jadi. Dan akhirnya jadi nih. Dan ini mobil dikerjakan pada masa pandemi. Jadi di masa pandemi yang gue lagi bingung mau ngapain, customer juga lagi mandek urusan pekerjaannya, keputus decision dari customer juga mandek, ya terpaksa kerjaan-kerjaan itu harus gue pending dulu. Disitulah gue punya waktu untuk kerjain si merah ini. By the way, ini mobil, ini adalah Ford Mustang 1966. Kalau di sini suka nyebut Mustang Pony. Kenapa disebut Pony? Karena mobilnya ya like kuda poni. Nah, ada yang tipe fastback, ada lagi yang tipe cabrio, ini tipe coupe atau pony. Gue seneng banget mobil ini, sebenarnya ini yang paling cocok dipakai di Indonesia karena ramping, kecil, mesinnya gede gitu loh. Jadi badannya kecil, mesinnya 302 cubic inch. Nah, kondisi mobil ini waktu gua dapet, ini sih mobil kampakan hitungannya. Jadi hancur semuanya, body juga ya kalau bicara yang bisa diselamatin cuma 30%. Mostly baru semua sih. Jadi ya kalau kita lihat hasil rebuild-nya bisa seperti ini, memang butuh effort yang super gila-gilaan. Udah, karena ini udah jadi, gue memang sih belum sempurna. Ada beberapa catatan yang memang masih harus gue kerjain. Nah, tim gue udah datang, Mas Dipo dan Mas Dayat ada di sini. Jadi gue pengen sekarang ngetes mobil ini, kita review nih. Masih ada yang nggak enak. Jadi bukan judgement-nya bukan dari gue sendiri. Memang QC ada di gue, tapi gue lebih seneng kalau hasilnya dari kolegial atau dari tim gue nih. Kita cobain ya. Gimana, Po? Mantap. Gue baru sekali ngelihat dari luar dipakai jalan, karena kan gila ternyata merahnya silau ya. Jreng ya. Mesinnya tarikannya oke, transmisi pindahnya, shiftingnya oke. Cuman ada sedikit bunyi di kaki depan tadi, sedikit doang tapi nggak kedengeran banget sih. Depan sana apa sini? Depan sana. Sini. Iya. Masa sih? Gue ngerasa udah nggak bunyi. PR-nya itu ya, cat mesti touch up, Iya. detail-detail lagi aja gitu. Detailnya kecil sama kaki-kaki depan dikit. Pas gue lagi
masang-masang parts-partsnya Zero dan lagi masang joknya, kebetulan ada Kevin datang. Halo. Bor. Baik, Bor. Ini nggak akan stabil gini, Bor. Ya kan, ntar nggak muat. Iya, ini gue ngejernya supaya ininya sama gitu. Jadi ini emang modelnya dibikin sama Vero, ada spoilernya, tapi sebutannya namanya Crazy Frank, untuk supaya yang dibonceng ada tahanannya. Terus emang dibikin shape begini sama Vero. Pas gue lagi masang-masang parts-partsnya Zero dan lagi masang joknya, kebetulan ada Kevin datang. Halo. Bor. Baik, Bor. Yang kebetulan juga lagi upgrade joknya juga sih gitu. Pas kebetulan jadi gue bisa langsung jelasin ke dia progresnya joknya sama motornya dia. Ya tadi lagi nggak sengaja lewat. Kebetulan kepengen mampir buat lihat motor gue progresnya udah sampai mana, karena emang lagi bikin jok sama mau ngecat tangkinya ke Vero. Terus ngeliat juga motor Zero. Gue kaget banget pas ngeliat motornya. Cakep banget, padahal belum jadi. Tapi udah kebayang kalau itu bakalan keren banget. Sambil ya iya, gue nungguin motor gue karena gue udah gak sabar banget pengen riding pakai motor gue. Ini nggak akan stabil gini, Bor. Ya kan, ntar nggak muat. Iya, ini gue ngejernya supaya ininya sama gitu loh. Cuman pas ini udah kasih plat nih, padahal nih biar bulatnya enak, tetap sininya. Tapi ntar jadinya Tipis. Enggak lah, ini lebih tipis lagi nih harus nih, segini lah. Jelek lah, Bor, ketebelan kan. Biar ngejer garis-garisnya tuh sama. Ini depan nggak akan stabil gini loh. Ntar depan kira-kira ya garis-garis ya. Iyalah biar kayak muscle car. Nah, lu naikin aja dulu. Biar ngepas dulu sama kaki gitu. Tuh, kurang maju. duduknya enak banget sih. Iya kan? Ini agak tebelan lagi dikit. Furing doang yang bikin garis-garisnya ntar. Jadi ini emang modelnya dibikin sama Vero, ada spoilernya, tapi sebutannya namanya Crazy Frank, untuk supaya yang dibonceng ada tahanannya. Terus emang dibikin shape begini sama Vero, terus katanya motifnya mau garis-garis juga, sama mungkin nanti warna birunya mau dirubah jadi El Camino Blue supaya kesan muscle bike-nya itu kelihatan banget. Warna Iya dong. Yang waktu itu lo WhatsApp juga keren, Bor. El Camino itu, warna El Camino. Soalnya kan ini kayak motor kayak muscle car gitu loh. Pengen warnanya kalau birunya biru muscle car. Gue kebayang sih ketemu sama joknya, sama itemnya ini gitu. Terus ekornya. Warnanya dong nih. ya ntar yang kemarin gue kirimin WhatsApp kan. Kan itemnya jadi ininya tuh gue pikir tuh jadi kayak ininya gitu loh, ini kayak joknya gitu. Ya kan lihat proporsi warna
tinggal tangkinya doang gitu biru gitu. Simple aja sih, polos. Hari ini kita akan lanjutin project motor Softail punya Kevin. Pengennya sih buat motor gua tadinya waktu dapat di Garage Company, maksa-maksa belinya sama Yoshi waktu itu. Ini sebenarnya kalau tangkinya udah selesai mengobati nih rasa penasaran gue sama motor ini bentuknya gitu. Hari ini kita akan lanjutin project motor Softail punya Kevin. Pelek kan udah pernah. Waktu itu nih dapetnya kita waktu ke Garage Company nih kebetulan nih. Pengennya sih buat motor gua tadinya waktu dapat di Garage Company, maksa-maksa belinya sama Yoshi waktu itu. Akhirnya dicariin, dibantu nyariin yang ukuran yang spesifik. Gue nyari, dia kayaknya ada karena barangnya banyak kali ya Yoshi. Sampai ngubek-ngubek akhirnya ketemu peleknya. Jadi ceritanya panjang lah pelek ini. Mungkin cuman karma kali ya, gue belinya maksa. Gue dipaksa-paksa akhirnya sekarang sama Kevin untuk pasang di motornya. Tapi gue rela velgnya pindahnya ke Kevin karena kebetulan motornya emang perlu pelek model-model begini sih yang cocok karena pelek belakangnya solid, yang bahannya cast alloy, emang mesin udah di upgrade, terus bahannya juga banyak yang billet gitu, aluminium. Emang butuh velg depan yang sekelas lah sama velg belakangnya. Nah, yang beda dari velg-velg biasa, mungkin bahan aluminium terus ininya tebal banget gitu. Jadi sama velg belakang tuh kayak senada gitu. Ini sebenarnya kalau tangkinya udah selesai cukup mengobati nih rasa penasaran gue sama motor ini bentuknya gitu. Karena salah satu yang paling susah dipikirin tuh warnanya. Sempet karena setiap kita nyalain mesinnya, ini motor warnain apa ya gitu loh. Kayak kenceng nih gitu, karena seneng dengerin suaranya aja gitu, stasionernya aja. Tapi kalau di gas juga pengennya yang ada fungsinya juga gitu. Jadi kita kepikiran bucket seat gitu loh. Kalau mobil-mobil muscle car atau mobil-mobil yang udah di racingin lah gitu, yang udah di custom atau udah di upgrade mesinnya gitu. Biasanya kan pakai bucket seat gitu. Dia buat nahan driver atau ridernya supaya ada tahanan di punggungnya, kayaknya steady, selalu siap sama yang di depan gitu. Karena motornya powernya kerasa gitu. Sengaja pengen banget pakai kulit yang emang kulit asli gitu, yang supaya nanti kalau kemakan umur pun belelnya tuh keren gitu. Walaupun barunya juga, gue juga suka banget ngeliatnya gitu. Tapi suatu hari nanti kalau udah didudukin lama, udah kena matahari, warnanya tuh biasanya kulit tuh kalau kulit asli tuh makin cakep gitu. Ya sebenarnya nggak sesederhana ini, motor ini juga masih mesti, karena kemarin masang spakbor harus bongkar rem dan lain-lain, bongkar roda sekaligus. Juga mounting remnya juga kita ganti yang baru.
kita upgrade semualah sistem remnya, terus mesinnya juga. Mudah-mudahan kalau tangkinya dianterin segera ada penyemangat lagi untuk nyelesainnya karena udah lebih lengkap yang dipandang. Iya bener-bener kurang tangki doang ya. Ya sama pasang plat nomor. Tuh, ini yang namanya bener-bener gue sih ngerasa ketahan banget punggung gue. Dan kalau torsinya kerasa gitu. Ini contoh motor yang emang disederhanakan banget dari aslinya yang segitiganya itu selebar ini, terus kedoknya. Ini aslinya motornya heritage. Motor ini dibuang bebannya banyak banget sih. Velg yang tadinya bahannya besi jadi aluminium. Terus triple tree yang tadinya besi jadi aluminium. Terus ya upgrade mesinnya juga gitu. Terus yang asik sih nanti nih motor pakai kopling di kaki sih. Jadi emang ini yang namanya jockey shift. Jadi masukin satu, lepas kopling, dua. Gitu. Kalau gua nggak enak kayaknya sih. Ini udah ukurannya kakinya Kevin. Tapi ini yang namanya jockey shift. Jadi stangnya tuh bisa polos. Kopling di tangan udah nggak ada. Terus rem depan keberulan emang nggak pakai. Ya karena yang punya masih muda. Terus kabel ini internal throttle masuk ke sini. Keluar di sini, ntar nggak kelihatan kayaknya kalau dipasang tangki. Sama suaranya sih, gue kangen nih, nungguin tangkinya datang, terus kita nyalain deh. Bawain buat motornya, gue nggak bisa gue, pegel banget duduknya, jongkok banget. Nih, barang hidupnya, saksi sejarahnya masih ada. Ini pure exactly the same livery yang dipakai sama Om Simon Yuda. Nih. Hari ini gue lagi ada di Mandalika, di Lombok. Ini interior untuk mobil ini pakai bahan Waldorf dari Austria. Worth it sih ditungguin.